Kak. Waalaikumsalam. Masuk. Iya. Lah, kok berdiri? Silahkan duduk, Mbak. Duduk. Oh iya Kak. Iya, kenapa? Ada apa? Lah, kenapa? Coba tarik nafas dulu. Baik. Keluarkan pelan-pelan. Gimana? Udah mendingan? Iya, alhamdulillah sudah mendingan Kak. Oh iya, perkenalkan di sini saya itu Ella Adelia, bisa dipanggil kakak atau Adel. Biasanya teman-teman kampus itu biasanya manggil saya Adel. Nah, Mbak ini siapa? Perkenalkan, nama saya Arinia Kejora Kak. Biasa dipanggil Arin. Oh, berarti kelas berapa sekarang? Kelas 3, bentar lagi mau lulus. Oh, sudah mulai pendaftaran ya? Iya. Pendaftaran ke karir atau mungkin ke kejuruan tinggi ya? Bilang tinggi Kak. Sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum. Tahu apa itu konseling? Enggak sih Kak, gak tahu. Tapi kalau kata teman-teman saya, kalau datang ke sini itu bisa bantu menyelesaikan masalah kita. Benar gak Kak? Benar. Nah, di sini konseling itu sama artinya seperti yang Mbak bilang. Kalau bahwasannya konseling itu adalah sesuatu kegiatan yang dilaksanakan individu atau kelompok yang dimana itu ada konselor dan konselis. Seperti kakak sebagai konselor, Mbak seperti konselor, dan Mbak sebagai konselingnya, itu namanya proses konseling. Nah, diantaranya manfaatnya proses konseling itu bisa membantu klien untuk menyelesaikan beberapa masalah, antara masalah pribadi, sosial, atau masalah karir. Nah, kenapa ya Mbak? Sebelumnya Mbak itu ada masalah mungkin atau ada keluhan yang ingin diceritakan di proses konseling hari ini? Gimana ya Kak ya? Kenapa? Tapi Kakak jangan bilang-bilang. Iya, enggak. Di sini proses konseling itu pasti ada yang namanya asas kerahasiaan. Proses kerahasiaan di mana artinya kakak di sini sebagai konselor akan memegang rahasia adik secara rahasia. Intinya hanya kita yang tahu dalam proses konseling ini apa yang adik alami selama dalam proses konseling ini, tidak akan tersebar luaskan. Itu yang namanya asas kerahasiaan dalam konseling. Jadi adik itu bisa terbuka menceritakan apa saja keluhan adik yang merasa sebagai titik puncak permasalahan adik dalam keseharian ini. Nah, sebenarnya kenapa adik? Kira-kira besok ini cita-cita saya tercapai nggak ya Kak? Emang mau melanjutkan kemana setelah SMA? Melanjutkan ke masuk jurusan hukum. Hukum. Iya. Sudah pendaftaran berarti? Sudah. Tapi ya gitu Kak, saya kesal. Kenapa? Ya karena cita-cita saya tuh kayak gak bakal tercapai gitu Kak rasanya. Emang kalau boleh tahu alasannya adik bilang begitu kenapa? Kan saya mau masuk jurusan hukum ya Kak, tapi orang tua itu gak setuju saya buat masuk jurusan hukum, disuruh ambil yang lain. Sebelumnya kalau kakak boleh tahu alasan adik mau masuk ke jurusan hukum itu kenapa? Ya karena kan, maaf ya Kak sebelumnya, kan sekarang tuh jurusan tuh banyak ya Kak ya. Kadang aparat hukum itu gak adil gitu. Kayak misalnya orang yang mencuri, iya dia gak punya kekuasaan, tapi mencurinya tuh ya kecil gitu, hal kecil gitu ya Kak ya. Tapi dihukumnya lama banget. Sedangkan untuk orang yang koruptor itu, mereka udah koruptor, kan sudah ngambil hasil yang banyak gitu Kak, mereka masih bisa bersenang-senang di luar sana. Sedangkan mencuri itu udah di penjara lama. Jadi saya merasa nggak adil gitu Kak. Kenapa kok hukum tuh begini sekarang? Oh, jadi adik ini ingin menjadi aparat negara yang ingin berusaha adil untuk masyarakat supaya tidak terjadi hal yang seperti itu kan? Iya Kak. Nah, kalau boleh tahu emang orang tuanya adik alasannya kenapa kok ngelarang adik ngambil jurusan hukum? Ya karena saya pinginnya tuh kuliah di
luar gitu kak ya, di luar kota gitu. Tapi kalau kata orang tua saya mending yang dekat-dekat aja, kalau bisa ya sekalian mondok gitu. Tapi kalau di sini ya menurut saya kurang, ya ada sebenarnya tapi kurang gimana gitu, kurang bagus gitu rasanya. Saya ingin belajar mandiri kak. Oh, jadi orang tua Adi itu melarang Adi untuk kuliah jauh-jauh begitu. Iya. Bukan karena tidak suka dengan hukum. Iya. Kalau boleh tahu, Adi itu orang tuanya dengan cara apa? Bilang atau gimana untuk biar Adi itu gak kuliah di yang jauh-jauh itu, bilang kayak gimana? Ya bilang kayak gini, nah kalau bisa kamu jangan ngambil jurusan hukum, sudah kalau menurutmu di sini kurang bagus jurusannya. Kalau bisa ya dekat-dekat aja ya, kalau bisa ya sekalian mondok gitu, jangan jauh-jauh dari orang tua, kan kamu juga anak tunggal gitu katanya kak. Berarti adik satu satu saudara ya? Maksudnya nggak punya saudara lagi ya? Enggak, gak ada, sudah cuma satu. Kalau boleh tahu sebelumnya itu adik itu pernah berbuat kesalahan atau enggak ke orang tuanya sampai orang tuanya itu bilang kayak gitu? Ya enggak sih kak, akhir-akhir ini aman-aman aja. Hmm, berarti cuma alasannya orang tua itu biar adik itu lebih aman, terus gak jauh-jauh dari orang tua begitu. Iya. Sebenarnya menurut kakak, cita-cita adik itu bagus, ingin menjadi aparat negara yang tidak korupsi atau ingin membangkitkan negara, memajukan negara untuk Indonesia. Pasti pemerintah bangga kalau semua peserta didik, calon peserta didik yang mau menempuh hukum, cita-citanya seperti adik itu mulia. Sebenarnya enak kalau adik itu masuk jurusan hukum, tetapi karena orang tua tidak mengizinkan adik, jadi cita-cita adik terhambat di situ. Tapi tetap aja kalau saya tuh kesal orang tua, mereka tuh seperti anggap saya masih anak-anak kecil gitu kak, padahal saya pingin hidup mandiri, pingin gak membebani mereka juga gitu. Kalau boleh tahu di sini tuh gak ada kan ya jurusan hukum ya? Ada tapi menurut saya kurang gimana gitu ya kak ya, saya pingin sekalian di kampus yang bagus gitu. Juga apa kalau boleh tahu orang tua itu terkendala biaya atau bagaimana Di? Ya kalau menurut saya sendiri sih iya kak, kan saya sekalian kuliah di luar kota itu sekalian nyari pekerjaan juga gitu biar gak membebani mereka. Hmm, Jadi menurut kakak gimana ya sikap saya ini sekarang? sudah pernah memberontak ke orang tua? Pernah. Kalau kakak sarankan, mending adik itu jangan sampai membantah orang tua, karena bagaimanapun namanya orang tua pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik ke anaknya. Nah, coba nih ya kakak kasih paham, kalau misal adik kuliah di luar kota, nah iya kalau nemu pekerjaan, adik lulusan SMA terus masih belum punya terlalu banyak kayak kenalan di luar. Nah, bagaimana kalau misal adik kuliah di luar kota tapi orang tua gak mau membiayai? Iya sih kak, bingung juga gimana. Kan juga repot. Sebenarnya orang tua itu bukan menghalang-halangi cita-cita adik, tapi namanya orang tua kan punya tujuan yang intinya gak akan menyesatkan anaknya sendiri. Nah, kalau boleh kakak sarankan, menurut kakak adik itu harus nurut sudah ke orang tua. Misal nih kakak tanya ya, misal adik disuruh mondok sambil kuliah itu mau? Sebenarnya sih saya kurang mau. Udah tahu saya kak, bingung gimana. Ya tapi kalau misalnya gak ada jalan lain lagi, insya Allah saya mau. Nah, kalau menurut kakak, tanggapan kakak terkait masalah adik yang saat ini, mungkin kalau adik nurut sama orang tua, mungkin segalanya itu akan terpenuhi dari segi biaya, dari segi perhatian orang tua. Mungkin
karena orang tua nyuruh seperti itu, pasti orang tua itu akan tanggung jawab sama anaknya. Beda lagi kalau adik memilih jurusan yang adik harapkan tetapi orang tua melarang, nah malah itu akan menjadi penghambat untuk adik gitu loh. Nah sebenarnya cita-cita adik itu bagus, cuman menurut kakak kalau bisa itu nurut aja ke orang tua sementara ini. Kalau misal bicara soal hukum itu kan sekarang bisa belajar di online, bisa belajar di luar, bisa bareng temen yang kenal-kenal sama hukum. Sekarang kan ada via hukum online, terus lewat WhatsApp atau video lainnya kan bisa belajar. Iya. Jadi gimana menurut adik, kalau pendapat kakak itu adik harus menurut orang tua dulu. Nah untuk cita-cita selanjutnya ketika adik sudah sukses, maka adik bisa berdiri sendiri tanpa orang tua dan bahkan bisa membanggakan orang tua dan memberi hasil kepada orang tua. Iya, pendapat kakak benar. Banyak teman-teman saya itu kak sering bilang gini, kamu enak punya orang tua, mereka tuh perhatian banget gitu. Ya banyak sudah dari teman, ada juga dari saudara. Iya sih, saya merasa egois saya kak kalau gak ikuti kata orang tua. Jadi adik itu ya sudah pernah memberontakkan sama orang tua ya, Iya, merasa bersalah atau tidak? iya merasa bersalah. Merasa bersalah saya kak, jadi saya mau minta maaf mereka dan insya Allah bisa menuruti keinginan mereka. Adik itu bersyukur punya orang tua seperti itu. Nah adik itu kan perempuan. Nah bagaimana kalau perempuan itu masih belum tahu arah kan? Ya sekalipun dia sudah lulus dari SMA atau MA, kalau di luar kan jauh dari orang tua. Nah belum tentu keamanannya itu terjamin. Nah Iya, adik itu harus banyak bersyukur kalau punya orang tua seperti itu. Gimana pun orang tua itu punya niat terbaik buat anaknya. iya kak, makasih pendapatnya ya. Nah, gimana menurut adik setelah melakukan konseling pada hari ini? Iya, alhamdulillah bisa lega, rasanya tuh kayak beban gitu, enak sudah bisa curhat tuh. Ya pokoknya ngerasa enak sudah kak, punya pikiran apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Jadi sudah punya pencerahan gitu ya untuk Iya. kedepannya terkait karir adik sembari mendaftar ke perkuliahan yang sesuai dengan permintaan orang tua, Iya, atau bisa menjadikan adik lebih baik. iya kak. Oh iya, sudah makan apa belum? Belum nih kak. Gimana kalau kita makan dulu? Iya kak. Kalau misalnya nanti adik ada masalah lagi atau masalah apa aja yang udah nyempet di hati, terus pengen ketemu kakak atau pengen melakukan konseling lagi, kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Nanti dicatat ya nomor kakak. Iya kak, baik. Terima kasih ya kak. Mau dicatat sekarang, nanti ya kakak catat di WA ya. Oh iya. Dikasih nama siapa ini? Arinia Kejora. Arin ya, adik Arin gitu ya. Iya deh. Yuk, berapa? 08 12 31 32 45 66 78. Nanti kakak kasih kartu nama ya, biar adik hubungin kakak kalau misal mau tanya tentang kak gimana saya suka masalah ini masalah itu, adik bisa hubungi kakak. Iya, Iya kak. bisa diadakan konseling lagi, tinggal nanti kita chatan nunggu waktu kakak dan adik bisa bertemunya kapan, kita bisa cerita sharing terkait permasalahan adik. Mungkin kalau adik punya permasalahan lagi. Iya. Ya kalau gitu makasih ya kak. Waktu senggang kakak bisa bantu saya. Semoga dari konseling ini kedepannya lebih baik lagi. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu kak. Ya, terima kasih. Ya.